Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1291. Sepertinya Dewa Laut sebelumnya Poseidon juga mendengarkan nasihat bersama Zeus, tetapi akhirnya meninggal di Gunung Suci, dan bahkan jasadnya tidak dapat ditemukan. Doris tetap tenang. Meskipun kata-kata Afrodite masuk akal, dia tidak pernah menunjukkan kegembiraan di wajahnya dari awal hingga akhir. Memang, istana ketiga kini telah menghancurkan Zeus, dan istana Raja Dewa akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk pulih. Selain itu, Zeus memiliki bakat besar dalam kultivasi, dan sulit bagi Raja Dewa yang baru untuk melampauinya. Kekuatan tiga istana sedang berada di puncaknya. Setelah mendengar berita kematian Zeus, kuil-kuil utama yang biasanya tidak memiliki hubungan baik dengan tiga istana gemetar ketakutan, dan mereka berusaha melindungi diri mereka sendiri, karena takut menyinggung tiga istana dan menjadi target berikutnya. Dalam keadaan seperti itu, memang tidak mudah bagi Afrodite untuk membujuk Doris agar bergabung dalam aliansi. Namun, situasinya berbeda sekarang. Hades tidak memiliki kekuatan batin yang tersisa, dan hantu telah meninggalkan dunia bawah. Selain mimpi buruk, tidak ada seorang pun di dunia bawah yang dapat bertarung. Dan orang-orang dari kuil bulan dan kuil perang tidak dapat tinggal di dunia bawah selamanya. Pasukan mereka tampak kuat, tetapi sebenarnya kekuatan tempur mereka jauh lebih sedikit dari setengah dari sebelumnya. Afrodite melanjutkan. Doris sudah tahu bahwa Ye-Shikai telah kehilangan kekuatan batinnya, tetapi dia mungkin tidak tahu bahwa hantu juga telah meninggalkan dunia bawah. Tanpa pemimpin dan wadah pemikir, dunia bawah memiliki banyak komandan, tetapi tidak memiliki kekuatan tempur inti. Meskipun mimpi buruk memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia hanya salah satu dari 4 jenderal. Dengan kata lain, dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk memerintah. Meski begitu, apakah menurutmu jika kau dan aku bekerja sama, kita bisa menjadi tandingan mereka? Doris melambaikan tangannya, dan pelayan itu menuangkan segelas anggur merah dari samping dan menyerahkannya padanya dengan hormat. Bahkan jika kekuatan istana dunia bawah rusak parah, struktur kuil bulan dan kuil perang masih utuh. Dengan mereka di sekitar, kau tidak akan berhasil. Afrodite, aku sarankan kau untuk menyerah. Doris menyesap anggur merah, nadanya menggoda. Benarkah? Kalau begitu, mengapa kau terus mengirim orang ke Eropa dan Amerika Utara? Bukankah mereka sedang menyelidiki hal-hal ini? Kata Afrodite dengan nada mengejutkan. Doris bersikap sangat rendah hati agar tidak membuat musuh waspada. Bahkan Jikian tidak pernah menyadari bahwa orang-orang dari kuil Poseidon telah menyusup, tetapi ditemukan oleh Afrodite. Doris tersenyum kecut, perlahan meraih Trisula di sampingnya, lalu berbalik dan mengayunkannya ke arah Afrodite. Ilusi. Kejutan energi dari Trisula mendarat di Afrodite dan menembus tubuhnya, menghancurkan batu bata di dinding di belakangnya menjadi bubuk. Mata Doris berkilat aneh, dan dia tiba-tiba berbalik, memegang Trisula di dadanya dalam posisi bertahan. Afrodite berdiri di depannya, memegang belati di tangannya, tetapi dia tidak menyerang. Aku di sini untuk membicarakan kerjasama denganmu, jadi aku tidak akan menyerangmu. Namun, tampaknya aku telah lulus ujianmu. Afrodite mengendurkan tangannya dan belati itu jatuh ke tanah. Beberapa penjaga tidak tahu apa yang sedang terjadi dan melangkah maju untuk menaklukkannya, tetapi dihentikan oleh Doris. Karena kamu sudah di sini, kamu pasti punya rencana. Ayo masuk dan bicara. Kedua wanita itu tersenyum penuh pengertian. Aksi terhadap istana dunia bawah sedang dipersiapkan. Eropa, markas besar Hades. Setelah semalam, saat Ye-Shikai terbangun lagi, hari sudah siang bolong. Mudah sekali kehilangan ingatan setelah mabuk, tetapi kali ini, Ye-Shikai masih mengingat beberapa hal. Tadi malam, Xiao Xin sepertinya datang, tepat di depan pintu istana dunia bawah, dan kemudian sepertinya dia benar-benar pergi. Dia pasti pingsan karena mabuk berat. Ye-Shikai bangkit dari tempat tidur, kepalanya masih terasa sedikit pusing. Dia mengusap pelipisnya. Tepat saat dia tersadar, Ye-Shikai ketakutan dengan pemandangan di depannya. Jikian dan Chen Yuxin sedang duduk di sofa tidak jauh dari sana. Kedua gadis itu kedinginan dan tidak mengatakan sepatah kata pun, seperti dua boneka. Suasananya sangat dingin. Ya Tuhan! Ye-Shikai sangat terkejut hingga dia segera menarik selimutnya, tapi sepertinya itu tidak perlu, karena kedua wanita di seberangnya sepertinya telah melakukan kontak fisik dengannya. Xiao Xin, kenapa kau di sini? Ye-Shikai masih kesal saat melihat orang itu datang. Awalnya, dia tidak kembali ke Yanjing tetapi datang ke markas besar istana dunia bawah untuk menghindari Chen Yuxin. Dia tidak menyangka bahwa dia akan datang lagi. Xiao Kai, apakah kepalamu masih sakit? Chen Yuxin tidak menjawab pertanyaannya, tetapi berjalan cepat ke samping tempat tidur dan membelai wajahnya dengan lembut. Aku baik-baik saja, kenapa kamu ada di sini? Ye-Shikai berkata dengan dingin, aku tidak ingin bertemu denganmu sekarang. Kamu tidak memberitahuku apapun hari itu, dan aku khawatir dengan kondisimu, jadi tentu saja aku mengikutimu.
Chen Yuxin tampak sedih, dan ekspresi ini persis sama seperti saat dia berusia 18 tahun di sekolah menengah. Namun, apakah itu Ye Shikei atau Chen Yuxin, mustahil untuk kembali ke era itu. Kondisiku baik-baik saja, kamu bisa kembali. Ye Shikei menundukkan kepalanya dan bergumam. Xiao Kai, sebaiknya kau kembali bersamaku. Aku tidak akan peduli apa yang kau lakukan di masa depan. Sikap Chen Yuxin hampir memohon, tetapi setelah dia mengatakan begitu banyak, hati Ye Shikei seperti batu kecil yang dilemparkan ke danau, yang tidak menimbulkan gelombang apapun. Menurutku, sebaiknya kita berdua berpisah untuk sementara waktu dan menenangkan diri. Ye Shikei melambaikan tangannya. Chen Yuxin tentu saja tidak ingin menyerah dan terus membujuknya. Jiqian tidak tahan lagi dan berdiri dari sofa. Ahem, aku akan keluar dan membuat sarapan dulu. Kalian pasti lapar. Jiqian ingin sekali menarik Chen Yuxin dan berteriak, keluar. Tetapi begitu dia berdiri, dia menelan kembali kata-katanya. Jika dia benar-benar bertindak impulsif, itu hanya akan membuat Ye Shikei semakin gelisah. Kamu pulang dulu, aku akan kembali sebentar lagi. Ye Shikei masih tidak mengatakan sesuatu yang kasar. Tidak peduli apapun, dia akan kembali ke Yanjing. Bahkan jika dia tidak ingin melihat Chen Yuxin lagi, dia akan datang setelah anak itu lahir. Tapi sekarang, dia tidak akan pernah kembali. Kalau begitu aku akan tinggal di sini bersamamu. Tidak, kau harus kembali. Ye Shikei menolak dengan tegas. Jika Chen Yuxin benar-benar tinggal di sini, apa bedanya dengan kembali ke Yanjing? Kenapa? Aku istrimu dan aku punya hak untuk tinggal di sini. Chen Yuxin tentu saja tidak mau. Lebih tepatnya, dia tidak ingin Jiqian tinggal di sini bersama Ye Shikei. Jika kamu ingin tinggal di sini, silakan. Aku akan pergi. Ye Shikei mengangkat selimut dan ingin meninggalkan ruangan, tetapi dihentikan oleh Chen Yuxin. Xiao Kai, aku sudah minta maaf padamu. Apa yang kau inginkan agar aku memaafkanmu? Chen Yuxin memegang erat lengan Ye Shikei dan menolak untuk melepaskannya. Bab 1292. Sudah kubilang, pergilah dulu. Aku tidak ingin bertemu denganmu sekarang. Ye Shikei mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Tingkah laku Chen Yuxin kali ini keterlaluan, kalau tidak, Ye Shikei tidak akan begitu marah. Tapi jangan khawatir, saya akan kembali ke Yanjing. Xiao Kai, aku pergi dulu. Baiklah, tapi bisakah kau berjanji tidak akan marah lagi padaku? Tanya Chen Yuxin dengan gemetar. Ia tidak berani memaksa Ye Shikei lagi. Jika ia membuatnya marah lagi, ia tidak dapat memprediksi hasilnya. Ia tidak ingin Ye Shikei tinggal di sini sendirian dengan Jiqian, tetapi sikapnya tegas, jadi Chen Yuxin hanya dapat memilih untuk berkompromi. Melihat Ye Shikei mengangguk pelan, Chen Yuxin berdiri dan perlahan keluar dari ruangan. Ketika dia sampai di pintu, dia berbalik dan mendesak Ye Shikei untuk kembali secepatnya. Aku akan membiarkan Nightmare mengantarmu ke bandara. Ye Shikei juga berdiri. Chen Yuxin berjalan keluar ruangan dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Meskipun dia merasa enggan, sekarang. Ini adalah pengaturan terbaik. Tidak perlu, Feng Ling dan yang lainnya bersamaku, kamu tidak perlu khawatir. Chen Yuxin tampak kehilangan jiwanya, dan suaranya sangat lembut. Ye Shikei bahkan khawatir jika Feng Ling dan yang lainnya tidak mendukungnya, dia akan jatuh. Ada apa? Apa kamu patah hati? Setelah Chen Yuxin pergi, Jiqian akhirnya berhenti mengkhawatirkan rasa malunya dan keluar dari ruang rapat. Melihat ekspresi khawatir Ye Shikei dan mengerutkan kening, dia langsung menebak apa yang dipikirkannya. Bagaimanapun juga, dia adalah istriku. Dia memang salah karena menyakitiku, tetapi dia tidak akan membalasnya. Aku tidak ingin melihatnya seperti ini. Sekarang dia sudah tiada, apakah kamu punya pikiran? Jiqian terus bertanya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin beristirahat dengan baik. 3 kuil menderita kerugian besar dalam operasi di Amerika Utara ini. Lao Wang telah membawa anak buahnya kembali ke kuil perang untuk memulihkan diri. Apakah kau tidak akan kembali ke kuil bulan? Aku tidak khawatir dengan Selena di sini. Tapi kau, Ghost, sudah tidak ada lagi di Istana Hades. Meskipun Nightmare juga pemberani, komando dan organisasinya tidak sebaik Ghost. Kurasa kau butuh wadah pemikir untuk membantumu sekarang. Kata-kata Jiqian tepat sasaran. Ini juga masalah terbesar Istana Hades. Tanpa bantuan Jiqian, Nightmare tidak akan bisa memerintah begitu banyak orang. Meskipun Ye Shikei telah menyerahkan perintah Pluto kepadanya, kemampuan memerintah tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan pelat logam 3 inci itu. Kehilangan arwah Istana Hades merupakan kerugian, tetapi aku tidak menyesalinya. Setiap orang berhak mengejar kebahagiaan. Terlebih lagi, dia bukan hanya penasihat militer Istana Hades, tetapi juga saudaraku. Jika dia ingin pergi, aku tidak akan menghentikannya. Ye Shikei berkata dengan tegas. Setelah menjadi Hades selama beberapa tahun, Ye Shikei tahu betul bahwa ketika seseorang bertekad untuk pergi, segala bentuk penahanan paksa tidak ada gunanya.
Jadi ketika menghadapi situasi seperti itu, Yasuke tidak pernah memaksa orang lain untuk melakukan apapun. Terlebih lagi, dia sendiri merasakan hal yang sama. Dia mengerti betapa sulitnya bagi seorang kultivator di dunia bawah tanah untuk menjalani kehidupan biasa. Kamu benar-benar berpikiran terbuka. Goda Jiqian. Hati manusia selalu menjadi hal yang sangat aneh. Semakin erat Anda memegangnya, semakin sulit untuk melepaskannya. Sebaliknya, ketika Anda tidak menginginkan hati orang lain, mereka akan cenderung berkumpul di sekitar Anda. Oleh karena itu, para pemimpin sebaiknya tidak terlalu ketat dengan hal semacam ini. Yasuke berpikir bahwa dia bukanlah orang yang hitam pekat. Ketika bergaul dengan orang lain, dia hanya berpegang pada garis dasar ketulusan. Di dunia bawah tanah ini, banyak praktisi seperti rumput air, tidak berdaya dan hanyut di sini. Mungkin karena Yasuke memberi mereka rasa rumah, sehingga dia memenangkan banyak guru untuk mengikutinya dengan sepenuh hati. Kalau dipikir-pikir, apakah kamu benar-benar berencana untuk pensiun? Jiqian mengalihkan topik pembicaraan dan mengajukan pertanyaan yang ingin dibicarakan Yasuke tetapi tidak berani. Bagaimana denganmu, nona tertua di keluarga Ji? Daripada menjadi wanita di Yanjing, kamu ingin tinggal di luar sana dan mencari nafkah sendiri. Yasuke bertanya balik. Setidaknya, kita harus menunggu sampai semua ini selesai. Jika kuil bulan diserahkan begitu saja kepada Selina, aku benar-benar khawatir dia tidak akan mampu mengatasinya. Jiqian tersenyum pahit dan mengusap kepalanya. Ji Tao tahu bahwa Jiqian telah bekerja keras untuk menaklukkan kuil bulan, jadi dia tidak pernah banyak bicara. Namun, Chen Ligong mengetuk tembok beberapa kali, memberi isyarat kepada Jiqian untuk perlahan-lahan melepaskan kuil bulan. Kalau begitu aku akan sama sepertimu, oke? Haha, kamu tidak bisa mengurus semua hal di istana dunia bawah. Kebetulan saja, aku membawakanmu sesuatu. Jiqian berbalik dan mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Ya Tuhan, kumohon jangan biarkan hal ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Yasuke bergumam pelan pada dirinya sendiri. Jangan berdoa, itu hanya masalah yang mengkhawatirkan. Hadapi saja dengan positif. Jiqian menggoda dan menyerahkan map itu kepada Yasuke. Hei, kau terlalu tidak baik. Yasuke mendesah. Tepat saat ia membolak-balik map itu, sebuah foto terjatuh. Siapa ini? Dia cantik sekali. Yasuke menatap wanita di foto itu. Dia memiliki rambut biru panjang dan wajah yang cantik. Meskipun foto itu setengah badan, Yasuke dapat mengetahui hanya dengan melihat leher wanita itu bahwa dia pasti tinggi. Setidaknya, dia pasti lebih tinggi dari 1,75 meter. Mengenakan sepatu hak tinggi, dia pasti lebih tinggi dari banyak pria. Maaf. Fokusku sedang tidak fokus. Yasuke sudah melihat banyak wanita dan menjadi kebal terhadap wanita cantik, tetapi wanita ini membuatnya merasa cerah. Berdasarkan pengalamannya, wanita seperti ini akan menjadi lawan yang sulit dihadapi. Siapa dia? Mari kita kembali ke pokok permasalahan. Karena yang dibicarakan Jiqian adalah wanita ini, maka kecantikan ini jelas bukan hanya untuk dinikmati oleh Yasuke. Doris, Dewa Laut yang baru. Hanya Dewa Utama. Yasuke berkata dengan nada acuh tak acuh. Termasuk Hades sebelumnya, dia telah membunuh 4 atau 5 dewa utama. Dia dapat dianggap sebagai pemegang rekor, daftar pembunuh dewa. Jangan remehkan dia. Ada data statistikku di folder itu. Coba lihat. Jiqian mengetuk dahi Yasuke dengan jarinya, yang membuatnya cukup bingung. Setelah pertempuran di Gunung Suci, beberapa dewa utama yang suka berperang terbunuh olehnya. Kualitas dewa utama yang baru bervariasi. Tetapi jika Doris ini benar-benar ajaib, Yasuke seharusnya sudah mendengarnya sejak lama. Benarkah? Tapi karena kamu berkata begitu, maka dia tentu saja bukan orang baik. Meskipun Yasuke tidak mengenal Doris, tidak diragukan lagi bahwa seorang wanita yang dapat memegang jabatan tinggi pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Belum lagi, para dewa utama wanita, Jiqian, Aphrodite, masing-masing dari mereka membingungkan. Dalam sebulan lagi, akan ada konferensi dewa-dewa. Apa yang akan kamu lakukan? Begitu Jiqian mengatakan ini, tangan Yasuke langsung membeku. Bab 1293. Berbicara tentang konferensi Dewa Utama, Yasuke tidak asing dengan hal itu. Bagaimanapun, dia telah menjadi Hades selama 3 tahun dan dia telah berpartisipasi dalam konferensi Dewa Utama setiap tahun. Meskipun dia tidak tahu kapan itu dimulai, konferensi Dewa Utama ini seharusnya sudah dimulai sejak lama. Mengenai isinya, itu tidak lebih dari 12 Dewa Utama yang saling bertemu. Bahkan jika mereka adalah musuh bebuyutan atau bahkan musuh yang membunuh ayah mereka, mereka tidak dapat bertarung di konferensi. Ini adalah pelanggaran besar. Tentu saja, jika Anda merasa memiliki cukup kekuatan untuk mengalahkan para pahlawan, Anda juga dapat bertarung di konferensi, tetapi keesokan harinya, Anda pasti akan terkenal.
Sampai sekarang, Yesike belum pernah mendengar ada orang yang berani bergerak di konferensi Dewa Utama. Konferensi itu diadakan di Gunung Suci, yang berbeda dari tempat lain. Bahkan ketika Zeus berada di puncaknya, dia tidak berani bergerak di konferensi Dewa Utama. Sebaliknya, dia seperti harimau yang tersenyum yang bisa menyapa musuhnya dengan senyuman. Orang-orang seperti itu seringkali yang paling menakutkan. Sekarang situasinya berbeda. Dulu aku sangat sukses dan dikelilingi orang-orang kaya. Namun, sekarang situasinya telah berubah dan aku tidak bisa berubah lagi, kata Yesike dengan nada merendahkan diri. Benci sekali, bagaimana bisa kau begitu jahat? Jikian sedikit geli. Jarang sekali Yesike menunjukkan sisi yang lucu seperti itu. Namun, setelah mengatakan itu, kata-kata Yesike kasar tetapi logikanya tidak. Dia tidak lagi berada di puncaknya. Dibandingkan dengan setahun yang lalu, Istana Dunia Bawah telah kehilangan lebih dari sepertiga, hantu telah pergi, dan dantiannya hancur. Di mata orang luar, jika bukan karena pengikut setia Nightmare dan yang lainnya, dan bantuan kuil bulan dan kuil perang, Istana Dunia Bawah akan menjadi cangkang kosong sejak lama. Lalu apa yang akan kau lakukan? Kau mau pergi atau tidak? Jikian hanya khawatir tentang Yesike. Sekarang karena dia tidak memiliki kekuatan internal, dia tidak akan sebanding dengan Dewa Utama, apalagi tantangan tunggal, bahkan jika dia menantang seorang kultivator biasa, dia tidak akan sebanding. Dalam kesempatan seperti konferensi Dewa Utama, dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak mampu mengikat seekor ayam pun. Ayo pergi, ayo kita bertemu teman lama dan teman baru. Yesike menoleh, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Mengapa ada teman baru? Mereka dibunuh olehnya. Meskipun Yesike tidak memiliki kekuatan internal, dia masih memiliki rasa bangga di dalam dirinya. Bahkan jika dia menghadapi dewa-dewa sendirian, dia sama sekali tidak takut. Jika dia takut mati dan penakut, dia tidak akan pernah bisa memasuki Longya sejak awal. Tunggu sebentar. Jikian tiba-tiba meraih tangannya dan berkata dengan ragu, menurutku, sebaiknya kau tidak pergi. Apa yang kamu khawatirkan, Aphrodite? Yesike bertanya balik. Ya, Jikian tidak menyangkalnya. Aphrodite sangat licik dan punya rencana jahat. Aku benar-benar khawatir dia akan melakukan sesuatu yang mencurigakan padamu. Selain itu, kita juga membunuh Zeus kali ini, jadi dia pasti menyimpan dendam terhadap kita. Jika benar-benar ada rencana licik, kita tidak akan mampu mempertahankan diri darinya. Jikian tidak khawatir Aphrodite akan mengincarnya, tetapi dia khawatir Yesike akan menderita. Dia seorang wanita, aku ingin melihat bagaimana dia ingin berurusan denganku. Yesike berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, aku akan tinggal di sini selama sebulan untuk beristirahat, dan setelah konferensi dewa-dewa, aku akan kembali ke Yanjing. Kalau begitu aku akan menemanimu. Bukankah ayahmu memintamu untuk kembali? Tetua Chen seharusnya mendesakmu baru-baru ini. Yesike bertanya balik. Jika dia ingat dengan benar, keluarga Ji sudah lama berharap Jikian akan kembali. Sebulan bukanlah waktu yang lama atau singkat. Jangan khawatir, aku sudah menjelaskannya. Lagi pula, dia tahu karakterku. Jika aku membuat keputusan, dia tidak akan mengubahnya. Baiklah kalau begitu. Tuan, ini adalah pengawal rahasia yang baru direkrut yang saat ini sedang menerima pelatihan. Selain itu, banyak organisasi kultivasi telah bergabung dengan kami dan berfungsi sebagai titik kontak yang tersebar di seluruh negeri. Selain istirahat hariannya, Yesike sering pergi untuk melihat kemajuan Nightmare. Sama seperti raja-raja dari semua dinasti memiliki pengawal kerajaan, yang tak percaya, para pengawal rahasia adalah pengawal pribadi, Yesike. Dia tidak akan merasa tenang sampai dia menyerahkannya kepada Nightmare. Konferensi dewa-dewa akan diadakan kurang dari sebulan lagi. Jika kau bersikeras untuk pergi, kau harus membawa cukup banyak pengawal rahasia untuk melindungi keselamatanmu. Setelah begitu banyak pertempuran berdarah, bahkan jika pengawal rahasia yang tertinggal di markas dihitung, jumlah total orang kurang dari setengah dari jumlah biasanya. Sudah pasti tidak cukup untuk mengandalkan jumlah orang yang begitu sedikit. Terlebih lagi, konferensi dewa-dewa di Gunung Suci adalah tempat para naga dan harimau, jurang dan gunung berapi. Tuan, apakah Anda yakin ingin pergi? Saran saya, sebaiknya Anda mengikuti saran dari Dewa Bulan. Tidak masalah jika Anda melewatkan konferensi Dewa Utama ini. Tidak, sama sekali tidak. Yesike mengangkat tangannya dan menjabatnya. Meskipun dia tidak takut mati, dia bukanlah orang bodoh yang akan mencari kematian. Terlebih lagi, dia tidak senang berlari jauh-jauh ke Gunung Suci jika tidak ada manfaatnya sama sekali. Jika aku benar-benar tidak pergi, itu akan membuat para dewa utama lainnya semakin menginginkan kita. Sekarang kekuatan ketiga aula telah sangat rusak dan belum pulih. Setidaknya dalam hal momentum, aku harus menakut-nakuti mereka. Yesike menjelaskan. Seperti kata pepatah kuno, kamu dapat mengalahkan musuh tanpa bertarung. Yang lebih penting,
ketiga Ola tidak memiliki kemampuan untuk membuat para dewa utama lainnya menyerah sekarang, tetapi setidaknya mereka tidak berani memikirkannya. Yang mulia, Anda terlalu sopan. Bahkan jika para dewa yang baru dipromosikan itu diberi keberanian 10 kali lebih banyak, mereka tidak akan berani menjadi musuh istana dunia bawah kita. Kita adalah serigala dan mereka adalah domba. Tidak peduli bagaimana domba dilatih, mereka tidak sebanding dengan serigala. Nightmare menatap mata Jiqian dan terus membujuk. Apakah mereka benar-benar takut atau tidak, aku tidak akan tahu sampai aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ye berkata dengan tegas. Dalam kata-katanya sendiri, para dewa utama ini seperti sekelompok hiu. Jika lawannya adalah paus pembunuh yang kuat, mereka tidak berani melangkah maju. Namun, jika paus pembunuh ini terluka parah, mereka akan mencium darah dan mengikuti langkah demi langkah, lalu memanfaatkan lawan. Oleh karena itu, semakin lemah istana dunia bawah sekarang, semakin mereka tidak bisa menunjukkan kelemahan. Di kaki Gunung Suci. Aphrodite, tahukah kamu bahwa reruntuhan Gunung Suci ini tidak selalu terbuka? Tanya Doris penasaran, sambil menatap kabut di depannya. Tentu saja aku mau. Lalu, apa yang kau minta aku datang ke sini sepagi ini? Doris sedikit tidak puas setelah mendengar ini. Jangan remehkan kabut tebal di depanmu. Sebagai lapisan pertama penghalang Gunung Suci, kabut tebal ini adalah senjata mematikan. Legenda mengatakan bahwa ada monster di kabut tebal yang akan membunuh siapapun yang memaksa masuk, dan bahkan tubuh mereka tidak dapat ditemukan. Bahkan dewa utama akan merasa sulit untuk melawan. Selain itu, di kabut tebal, orang-orang akan benar-benar kehilangan arah. Bahkan jika mereka tidak terbunuh oleh monster, mereka akan tersesat. Kecuali mereka menunggu sampai reruntuhan dibuka, akan sulit untuk keluar. Tentu saja, ini hanya rumor, tetapi satu hal yang pasti, tak seorang pun yang memaksa masuk ke dalam kabut tebal itu kembali hidup-hidup, jadi ada berbagai macam versi yang berbeda-beda. Tentu saja itu bagian dari rencananya, jawab Aphrodite. Bab 1294. Meskipun ada pola teratur dalam pembukaan Gunung Suci, gunung itu akan terbuka dari waktu ke waktu. Dan menurut statistikku, frekuensi pembukaan Gunung Suci semakin tinggi dan tinggi. Pada paruh pertama tahun ini saja, gunung itu telah dibuka 17 kali. Aphrodite menjelaskan. Berkali-kali. Doris terkejut setelah mendengar ini. Tempat itu telah dibuka 17 kali hanya dalam waktu setengah tahun, yang berarti rata-rata hampir 3 kali sebulan. Doris tidak tahu ini. Dia adalah dewa utama yang baru, dan konferensi dewa utama dalam sebulan akan menjadi penampilan pertamanya. Sebenarnya, ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk menjadi terkenal. Selama dia memanfaatkan kesempatan ini, posisi Doris akan aman. Kerja sama dengan Aphrodite penuh dengan risiko, tetapi jika berhasil, manfaatnya tidak akan terukur. Tentu saja, konferensi dewa-dewa hanya sekali saja. Jika tidak ada yang salah, reruntuhan akan dibuka setengah bulan sebelum konferensi dewa-dewa. Meskipun hanya 1 atau 2 hari, itu sudah cukup bagi kita untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Aphrodite melambaikan tangannya, dan beberapa penjaga di belakangnya perlahan melangkah maju, mengambil beberapa mesin dan menjelajahi kemana-mana. Jika tidak ada yang salah, reruntuhan di sini akan segera dibuka, mungkin malam ini. Aphrodite mengamati kabut tebal di dekatnya dengan saksama. Ngomong-ngomong, kabut tebal ini sungguh aneh. Kabut itu tidak menyebar keluar, tetapi situasi di dalam sama sekali tidak jelas. Jarak pandang tidak lebih dari 5 meter, dan menggunakan detektor pencitraan termal, tidak ada makhluk hidup yang terlihat di dalamnya. Atau, monster yang dikabarkan ini dapat menghindari deteksi pencitraan termal. Apa yang sedang dilakukan orang-orangmu? Tanya Doris. Sebelum setiap reruntuhan dibuka, kabut tebal akan berubah. Instrumen ini merekam data dan seharusnya dapat memperkirakan waktu yang tepat. Doris memandang orang-orang itu dengan rasa ingin tahu. Aphrodite terkenal dengan pikirannya yang cermat. Keberhasilan operasi ini bergantung pada persiapan sebelumnya. Jika Hades tidak datang, semua usaha kita akan sia-sia. Doris tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dan bertanya pada Aphrodite di sampingnya. Jangan khawatir, dia pasti akan datang. Aphrodite menyeringai, bibirnya terangkat, memperlihatkan senyum jenaka. Mengapa kamu begitu yakin? Saya telah bertarung dengan 3 istana beberapa kali, dan saya tahu betul karakter Hades, Dewi Bulan, dan yang lainnya. Apapun yang terjadi, mereka tidak punya alasan untuk tidak datang, karena tidak datang akan menimbulkan spekulasi. Setelah pertempuran dengan Istana Raja Dewa, mereka juga menderita kerugian besar. Pada saat kritis ini, jika mereka tidak datang, itu akan mengirimkan sinyal, hati nurani yang bersalah, ke dunia luar, yang hanya akan menarik lebih banyak serigala jahat, jadi mereka pasti akan datang. Setidaknya, Dewa Bulan dan Dewa Perang pasti akan datang. Hades bukanlah orang yang sederhana. Selama bertahun-tahun, banyak orang menginginkan kepalanya, tetapi dia membunuh mereka semua.
Aku penasaran apakah aku akan menjadi orang berikutnya. Doris tampak serius. Dia bukanlah tipe orang yang tidak punya pendapat. Sebaliknya, dia punya banyak ide. Jika lamaran Aphrodite tidak cukup menggoda, dia tidak akan menyetujuinya dengan mudah. Jangan khawatir, jika kau merencanakan dengan baik, kau tidak akan punya pesaing setelah konferensi para dewa utama. Tepat saat Aphrodite menyelesaikan perkataannya, sebuah belati ditekan ke lehernya, dan Doris melotot ke arahnya dengan niat membunuh. Kamu juga seorang pesaing, kata Doris dingin. Haha, jangan khawatir, aku tidak pernah berpikir untuk bersaing di dunia bawah tanah, jadi wajar saja. Aku tidak akan menjadi lawanmu. Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Tanya Doris. Setelah operasi berhasil, para pemimpin dari 3 aula pada dasarnya akan dibunuh. Kemudian, menurut kesepakatan antara aku dan beberapa dewa utama lainnya, mereka semua akan mengikuti jejakmu. Bukankah ini cukup untuk membuktikannya? Terlebih lagi, aku hanya ingin balas dendam. Jika kau ingin mengakhiri kerjasama, kau dapat membawa orang-orangmu pergi sekarang. Aphrodite tidak terburu-buru. Mereka saling memandang dengan tenang, tanpa memperhatikan belati di lehernya sama sekali. Mungkin dia berharap Doris tidak akan mengambil tindakan. Meski masih sedikit curiga, Doris meletakkan belatinya. Saya minta maaf. Doris, kewaspadaanmu penting, tapi kepentingan kita sekarang sama. Sebelum bertindak, jangan ragukan aku. Laporan. Sebelum Aphrodite bisa menyelesaikan kata-katanya, para pengawal bergegas mendekat dan meletakkan alat itu di depan kedua pria itu. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam kabut tebal itu. Jalan menuju reruntuhan Gunung Suci akan segera terbuka. Secercah kegembiraan melintas di mata Aphrodite. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Hari sudah hampir fajar. Seberkas cahaya menembus langit malam dan bersinar ke bawah. Pada saat yang sama, kabut tebal mulai menghilang perlahan dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit, pemandangan di dalamnya terungkap. Namun, pemandangan ini benar-benar menyeramkan. Ada beberapa tulang berserakan di tanah, sepertinya ditinggalkan oleh penyusup yang dimaksud. Ini adalah peringatan bagi semua orang. Barangkali, mereka hanya beberapa meter jauhnya dari pintu keluar, tetapi karena kehilangan arah, mereka panik dan berlarian seperti lalat tanpa kepala, mati dalam keputusasaan. Ayo masuk. Reruntuhan itu akan memakan waktu setidaknya 1 hari untuk dibuka. Kita hanya butuh setengah hari. Aphrodite mengangguk. Semuanya, masuklah, perintah Doris. Ya, Tuan. Istana Dunia Bawah. Wuyan, apakah kau benar-benar punya cara untuk membantuku memulihkan dantianku? Yesike bergumam sambil berbaring di tempat tidur. Ia telah mencoba untuk mengalirkan energi internalnya lagi, tetapi dantiannya telah hancur dan ia tidak berdaya. Itu seperti sumur yang telah hancur, jadi dari mana airnya akan berasal? Yah, dia punya cara. Sebenarnya, dia sudah berada di Yanjing selama lebih dari sebulan, tetapi karena hal-hal yang terjadi selama periode ini, dia tertunda. Beberapa hari yang lalu, saya menerima pesan teks darinya yang mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan bahan obat langka, jadi dia kembali ke Yuncheng terlebih dahulu. Saat Jiqian berbicara, suaranya semakin mengecil. Kata-kata Wuyan terdengar. Seperti alasan, dan keduanya bisa mendengarnya. Oh, ini salahku. Aku meminta bantuan seseorang, tetapi sesuatu seperti ini terjadi. Kami meninggalkannya dan membuatnya tinggal di Yanjing selama sebulan tanpa gaji. Itu salah kami sejak awal. Yesike melambaikan tangannya. Kali ini dia memang salah. Lagi pula, mengingat kepribadiannya, aku sudah sangat bersyukur dia bisa datang ke Yanjing. Ngomong-ngomong, kepribadian Wuyan adalah sifat pemurung yang biasa saja. Dia mungkin mengobrol dan tertawa denganmu di detik-detik terakhir, tetapi selama kamu sedikit memprovokasinya, dia akan langsung berubah menjadi kucing berbulu. Bagaimana kalau begini? Aku akan kembali ke Yuncheng sendiri dan mengundangnya, dan kamu tinggal di sini. Kata Jiqian, tidak perlu. Konferensi dewa-dewa akan segera diadakan. Bahkan jika kamu mengundangnya, dia hanya dapat membantuku dengan pengobatan setelah konferensi. Lebih baik menunggu sampai konferensi selesai dan kemudian aku akan pergi ke Yuncheng untuk menemuinya sendiri. Bab 1295. Yesike bisa menerima sifat pemarah Wuyan. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte Gu dan pasti sangat sibuk. Yesike membuatnya menunggu selama sebulan tanpa alasan. Dia tidak bisa memintanya untuk membawa orang ke Eropa. Jika dia kembali ke Yuncheng, Yesike tidak akan marah sama sekali. Sebaliknya, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Namun, lain kali dia pergi ke Yuncheng untuk menemuinya secara langsung, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk membujuknya. Baiklah, aku akan menghubunginya terlebih dahulu. Setelah konferensi dewa-dewa selesai, aku akan menemanimu ke Yuncheng. Kalau dipikir-pikir, bagaimana caramu membujuk Wuyan pada awalnya? Yesike cukup penasaran.
Ada kesalahpahaman antara Jiqian dan Wuyan. Dengan kepribadian Wuyan yang picik dan berpikiran sempit, dia sebenarnya bersedia menyetujui permintaan Jiqian. Ye Shikai sangat penasaran dengan jenis alat tawar-menawar yang ditawarkannya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, dan kemudian dia setuju. Jiqian memikirkannya. Wuyan tidak mengajukan permintaan apapun pada awalnya, dan dia tampak sangat cemas ketika mendengar berita bahwa Ye Shikai telah kehilangan kekuatan batinnya. Kalau dipikir-pikir, Wuyan sebenarnya sangat peduli dengan Ye Shikai, tetapi dia selalu memberi orang kesan sederhana dan kasar. Apa? Sejak kapan gadis kecil ini jadi mudah diajak bicara? Ye Shikai menatap Jiqian dengan saksama. Mungkinkah dia punya kekuatan sihir aneh yang bisa menghadapi orang-orang sulit itu? Sebenarnya, dia masih peduli padamu, bukan? Ucapan Jiqian menyela renungan Ye Shikai. Kalau dipikir-pikir lagi, gadis ini, selain tidak patuh dan suka memerintah, meminta Ye Shikai untuk menikahinya, dan menusuknya saat pertama kali bertemu, tampaknya sangat peduli padanya. Lupakan saja, Ye Shikai menggelengkan bahunya. Dia akan sangat beruntung jika gadis kecil ini dapat membantunya dalam perawatannya dan tidak menimbulkan masalah. Mari kita bicarakan tentang konferensi dewa-dewa. Ye Shikai mengalihkan topik pembicaraan. Sekarang aku tidak punya kekuatan internal, jadi aku berencana untuk membiarkan Nightmare ikut denganku. Selain itu, bawa juga Soul Destroying dan Demon Princess. Meskipun Lord God Conference tidak mengizinkan terlalu banyak penjaga untuk dibawa, tidak ada persyaratan. Selain itu, Nightmare saja mungkin tidak dapat melindungimu. Jiqian melanjutkan. Bukankah kami masih memilikimu? Kata Ye Shikai sambil tersenyum. Jiqian juga adalah dewa utama, dan dia akan datang ketika saatnya tiba. Ye Shikai bukanlah tipe orang yang mengandalkan wanita untuk perlindungan, tetapi situasi saat ini istimewa. Bagi orang biasa, memasuki Gunung Suci tanpa kekuatan internal dapat membahayakan hidup mereka, belum lagi Ye Shikai masih menjadi sasaran kritik publik. Dengan seorang master seperti Jiqian di sisinya, dia dapat menghindari banyak bahaya. Yanjing, grup Tianya. Presiden Su, ini laporan keuangan perusahaan untuk kuartal ini. Departemen keuangan baru saja menyusunnya. Silakan lihat. Elena meletakkan laporan itu di meja Su Qingyu. Terakhir kali markas Istana Dunia Bawah di Yanjing diserang, Elena terluka parah. Meskipun nyawanya terselamatkan, dia kehilangan kekuatan internalnya. Dia dan Su Qingyu telah bersama sejak lama, jadi Ye Shikai tidak memaksanya untuk kembali. Seiring berjalannya waktu, Elena benar-benar menjadi sekretaris Su Qingyu lainnya, juga seorang pengemudi dan pengawal wanita. Bos, saya lihat Anda terlihat sedikit pucat, apakah ada yang salah? Elena menyadari ketidaknormalan Su Qingyu. Sebagai wanita kuat di kota, Su Qingyu tidak selemah yang terlihat. Di belakang kantornya, ada sebuah ruangan kecil dengan peralatan kebugaran. Lagi pula, duduk di kursi kantor dalam waktu lama tidak baik untuk tubuh. Saya merasa sedikit sesak di dada dan napas pendek. Saya mungkin terkena flu. Su Qingyu melihat kantor yang baru. Setelah ledakan terakhir di Tianya Group, dia memindahkan seluruh perusahaan ke gedung lain. Ketika mereka bercerai, Ye Shikai meninggalkan banyak harta, dan Su Qingyu menggunakan sebagian uangnya untuk menyewa gedung ini. Begitukah? Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Aku pergi dulu. Elena mengangguk dan berbalik untuk pergi. Elena, tunggu sebentar. Tepat saat dia hendak pergi, Su Qingyu menghentikannya. Ada lagi, Presiden. Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Elena awalnya tertegun, dan akhirnya bereaksi setelah beberapa detik. Dia, yang dimaksud Su Qingyu adalah Ye Shikai. Ketika teringat Ye Shikai, raut wajah Elena berubah. Kini berita bahwa Pluto telah kehilangan kekuatan batinnya telah menyebar seperti api dan menimbulkan kegemparan di luar sana. Satu-satunya orang yang tidak mengetahuinya mungkin adalah Su Qingyu. Namun, jika kebenaran terungkap, Su Qingyu pasti tidak bisa tidur atau makan. Bukankah untuk tujuan ini Ye Shikai sengaja menyembunyikan kebenaran darinya? Namun, jika dia benar-benar merahasiakannya, Elena merasa takut. Meskipun mereka telah bercerai, hati Su Qingyu masih bersama Ye Shikai. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak pemuda kaya yang melamarnya, tetapi Su Qingyu menolak semuanya. Hatinya masih bersama Ye Shikai, jadi bagaimana mungkin dia menerima orang lain? Kau berbicara tentang bos, dia sangat baik. Pada akhirnya, Elena memutuskan untuk menyembunyikan situasi tersebut. Sejak perceraian mereka, keduanya jarang bertemu. Dia hanya berharap tidak terjadi apa-apa pada Ye Shikai, sehingga dia bisa merahasiakan masalah tersebut. Benarkah? Su Qingyu bertanya dengan ragu. Tentu saja, tuanku baru saja kembali ke Eropa dari Amerika Utara dan akan segera kembali ke Yanjing, jelas Elena. Amerika Utara, Eropa, apa tujuan dia ke sana? Su Qingyu tiba-tiba berdiri dari kursinya. Nona Chen sedang hamil beberapa bulan, bukan? Kenapa dia pergi ke sana kalau dia tidak tinggal di Yanjing? Ini.
Elena merasa sulit untuk menjawab. Menjelaskan cedera Ye Shikai adalah tugas yang sulit, tetapi menjelaskan kesenjangan antara Ye Shikai dan Chen Yuxin mungkin tidak dapat dijelaskan dalam beberapa kata. Presiden Su, masalah ini sangat rumit dan saya tidak bisa menjelaskannya dalam beberapa kata. Benarkah? Kalau begitu duduklah dan ceritakan perlahan. Su Qingyu bertekad untuk mengungkap inti permasalahannya. Dia juga sangat pintar. Jelas dari raut wajah Elena bahwa dia menyembunyikan sesuatu darinya. Sebenarnya, masalah ini akan berlangsung lama, mungkin 1 atau 2 hari. Presiden, Anda akan rapat nanti, mengapa Anda tidak pergi ke ruang konferensi terlebih dahulu? Elena ingin mengganti topik pembicaraan, tetapi Su Qingyu tidak akan mempercayainya begitu saja. Beritahu Anlan untuk memberitahu semua orang bahwa rapat hari ini dibatalkan. Elena, jelaskan semuanya dengan hati-hati. Baiklah, sekarang kau boleh menceritakannya padaku. Su Qingyu menunjuk ke sofa, jelas bertekad untuk tidak menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Elena tidak punya pilihan selain menceritakan keseluruhan cerita dari awal hingga akhir, menghilangkan banyak hal, termasuk hal-hal buruk yang telah dilakukan Chen Yuxin. Melihat Su Qingyu tampak tertegun, Elena juga menghentikan topik pembicaraan. Mereka berbicara selama 4 jam dan di luar sudah gelap. Bos, beginilah kira-kira situasinya. Bersambung.